warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, Istiharoh SPD, Fasilitator PGP kelas B2, dan Tri Nurhayati SPD, pengajar praktik kelas B2. Izinkan saya, Wara dari SPDGR, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kebumen, untuk memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 1.4 dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. 5 kebutuhan dasar manusia oleh Dr. William Glasser. Pertama, bertahan hidup. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan. 5 posisi kontrol oleh Diana Gosen. Identitas gagal, perilaku kontrol negatif. Posisi kontrol pertama, penghukum. Posisi kontrol kedua, pembuat merasa bersalah. Identitas sukses, perilaku kontrol positif. Posisi kontrol teman, posisi kontrol pemantau. Kontrol diri, posisi kontrol manajer. Dalam menyelesaikan permasalahan pelanggaran keyakinan kelas oleh peserta didik, guru, ataupun pengajar akan mengambil posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan atau langkah. Langkah pertama, menstabilkan identitas. Biasanya, pengajar atau guru akan memberikan pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Pengajar atau guru akan berikan pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut. Kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Langkah ketiga, yakni menanyakan keyakinan. Pengajar atau guru akan memberikan pernyataan atau pertanyaan sebagai berikut. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang seperti apa? Satu, guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid, perempuan, Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya. Tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti ibu ditegur kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai aja bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah mengobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu Eni. Ibu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan minta maaf. Ibu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh ingin meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali, apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni? Baik Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Berikut pertanyaan dan jawaban dari kasus 1. Pertanyaan pertama. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi? Langkah-langkah restitusi ada 3. Yang pertama, stabilkan identitas dengan memanggil Santi dan Vivi. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan laporan dan mengatakan minta maaf oleh Vivi dan Santi. Dan langkah ketiga, menanyakan keyakinan apa yang mereka bisa lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Eni. Baik Vivi dan Natali mengakui perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas.
Pertanyaan kedua, menurut Anda apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan mereka? Restitusi yang dibuat Natali dan Vivi sudah sesuai karena sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Berikut restitusinya, langkah pertama yaitu mereka akan minta maaf. Kedua, mengadakan diskusi kelompok dengan teman sekelasnya dengan tema penerapan keyakinan kelas. Kemudian yang ketiga, mengirim email mengenai gagasan mereka kepada Ibu Eni. Dan yang terakhir, memberitahu kepada kepala sekolah Pak Hasan jika perlu guru pengganti, maka Ibu Eni yang diusulkan. Tiga, dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Posisi kontrol yang diambil oleh Ibu Eni yakni membuat merasa bersalah dengan ciri sebagai berikut. Pertama, guru cenderung melembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Kedua, guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Dalam paragraf tertulis, mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugas dikerjakan. Nanti ibu ditegur bapak kepala sekolah. Kalau kalian tidak kerjakan tugas, tolong bantu ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah ibu, santai saja bu. 4. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi? Jika saya Pak Hasan kepala sekolah, menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi, yakni setuju karena sudah tepat menggunakan posisi kontrol manajer dengan menyelesaikan masalah Vivi dan Natali menggunakan segitiga resiko. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu. Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Luman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Berikut jawaban atas kasus 2. 1. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah yang dikatakannya. Posisi sebagai penghukum terlihat tegas dalam kalimatnya. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Indikatornya menggunakan hukuman dan nada suara tinggi. 2. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, berikut yang akan dikatakan oleh beliau. Pak Lukman berbicara dengan tulus, suara halus, tidak kaku, mendekat ke Sabrina. Sabrina, kenapa kamu baru datang ke sekolah dan memakai sepatu warna coklat? Maaf Pak, saya bangun kesiangan, jadi terburu-buru, terus salah pakai sepatu. Apa kamu ingat keyakinan sekolah tentang warna sepatu dan masuk sekolah? Ingat Pak, tidak boleh terlambat dan memakai sepatu warna hitam. Ya, jadi kamu hari ini terlambat dan tidak memakai sepatu warna hitam? Iya Pak. Oke, kira-kira bagaimana menurut kamu akan memperbaiki masalah ini?
Saya akan bertanya ke teman untuk mengajar tugas saya yang tertinggal, dan untuk sepatu, saya akan melepaskannya dan saya simpan di loker saya. Baiklah, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu dan memakai sepatu warna hitam? Tidak, Pak. Saya akan datang tepat waktu dan memakai sepatu warna hitam. Baik, Bapak hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Baik, Pak. Saya mohon maaf dan terima kasih. Saya berjanji tidak akan mulai kesalahan ini lagi. 3. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Lalu bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut? Nilai kebajikannya ada 7. Yang pertama disiplin, tanggung jawab, kesederhanaan, peduli, integritas, keselamatan, dan kenyamanan. Kemudian sebagai kepala sekolah, menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut, yaitu saya akan menggunakan posisi kontrol manajer menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama, langkah 1, menstabilkan identitas dengan memanggil yang bersangkutan. Langkah kedua, validasi tindakan yang salah dengan menanyakan Sabrina kesalahan yang dilakukannya. Dan langkah ketiga, menanyakan keyakinan kepada Sabrina dan apa keyakinan yang telah dilanggarnya. Kasus 3. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampainya di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk belajar bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." Fajar pun dia membisu. Berikut pertanyaan dan jawaban kasus 3. 1. Posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi kontrol yang diambil yakni sebagai pembuat merasa bersalah. Dalam paragraf terdapat kata-kata, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu." 2. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar adalah kesenangan. Karena jika diperhatikan dari perilakunya, Fajar bersikap acuh dan malas-malasan ketika pelajaran bahasa Inggris. Dalam paragraf terindikasi, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malas-malasan tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. 3. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan? Jelaskan. Bila mana Bu Dani mengambil posisi sebagai pemantau, maka pernyataan atau pertanyaannya sebagai berikut. Mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol murid. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersenda gurau, ataupun menggunakan suara dengan nada tinggi. Bu Dani bisa mengatakan, "Fajar, apa kamu tahu peraturan di sekolah kita dalam proses pembelajaran?" Lalu dilanjut bertanya, "Tahukah konsekuensi yang harus dilakukan apabila tidak memperhatikan saat pembelajaran?" Dengan begitu, Fajar akan mencoba mengingat nilai dan peraturan apa yang telah dia langgar dan membuatnya mengingat konsekuensinya secara penuh. 4. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah Fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Saya akan mengambil posisi sebagai manajer dan menyelesaikan permasalahan antara Ibu Dani dan Fajar menggunakan tahapan pada segitiga restitusi. Kasus 4. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kelas sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. "Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali." Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif, karena saat ini Dino berada di ruang kelas sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang
Setelah dilakukan terhadap Anto, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing atau yang terlepas? Dino berpikir sejenak namun menjawab, wah, tidak tahu, Bu. Saya lem kembali mungkin ya, Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas kembali, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahit saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Ibu Suti meneruskan, apa kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa, Bu? Dengan cepat Ibu Tuti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk tanpa tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercerang ramah dan bersenda gurau. Berikut pertanyaan dan juga jawaban kasus. Satu, dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Bapak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Posisi kontrolnya, manajer. Indikatornya, manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Seorang manajer juga memiliki keterampilan posisi teman dan juga pemantau. Namun bila menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Dan seterusnya. 2. Dalam kasus tersebut, bagaimana Dino dikuatkan, bagaimana Anto dikuatkan oleh Ibu Suti. Dino dikuatkan yakni dalam paragraf, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang malas sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalih bercerita tentang kesalahan hatinya. Dino dikuatkan pada keyakinan sekolah yang telah disepakati, yaitu saling menghormati, dan karakter Dino dikuatkan setelah dia bertanggung jawab memperbaiki kesalahannya dengan kelakuan nyaman, tidak dipojokkan, dengan memperoleh pengalaman belajar menjahit. Anto dikuatkan yakni, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Atau dikuatkan Bu Suti dengan terpenuhinya kebutuhan kancing yang rusak tadi. Keduanya sudah kembali saling bersenda gurau. Keduanya, Anto maupun Dino, dikuatkan dan dipuaskan oleh Ibu Suti. 3. Kira-kira nilai-nilai kebajikan atau keyakinan sekolah apa yang dituju dalam kasus tersebut? Jelaskan. Nilai kebajikannya ada 3, bertanggung jawab, mandiri, saling menghormati atau menghargai. Bertanggung jawab, Dino memperbaiki kancing baju Anto sebagai sikap tanggung jawab atas perbuatannya. Mandiri, Dino menjahit memperbaiki kancing Anto yang diajari oleh guru tata busana. Saling menghormati atau menghargai, di mana Dino dan Anto setelah memperbaiki kesalahan masing-masing, mereka dapat bersenda gurau, bermain bersama lagi. Cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam dan bahagia.